Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Pramita Rofa dari kelas akuntansi 5B1. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis. Berikut jawabannya. Jawaban dari soal yang pertama, yang saya pahami tentang komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya di dalam maupun di luar bisnis. Komunikasi bisnis ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, yang di dalamnya terdapat pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Jawaban dari soal yang kedua, terdapat 6 variabel. Variabel pertama, variabel sumber atau komunikator. Pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi. Komunikator harus memiliki kredibilitas sehingga pesan yang ia sampaikan dapat diterima dengan baik. Variabel kedua, variabel pesan atau informasi. Informasi yang disampaikan terdiri dari pesan verbal maupun nonverbal. Variabel yang ketiga adalah variabel penerima atau komunikan, merupakan variabel penting karena menentukan bagaimana kita berkomunikasi. Variabel yang keempat adalah variabel konteks, merupakan variabel yang menentukan keberhasilan kita dalam berkomunikasi. Yang kelima, variabel sarana, yaitu suatu media yang menghubungkan komunikator dengan massa atau orang banyak. Dan yang terakhir, variabel efek, yaitu dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Variabel efek ini juga dapat mempengaruhi citra positif suatu organisasi. Jawaban dari soal yang ketiga, komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam lingkungan kantor atau organisasi. Ruang lingkup ini mencakup pemilik, manajemen, dan karyawan. Terdapat 3 cara efektif untuk berkomunikasi. Yang pertama, melalui forum, baik forum formal maupun informal, yang dilakukan di jam-jam santai. Yang kedua, melalui grup obrolan seperti WhatsApp dan Telegram. Biasanya berisi informasi penting seperti diskusi dan izin kerja. Dan yang ketiga, melalui rapat yang merupakan agenda rutin untuk membahas berbagai hal seperti target bulanan, pencapaian, dan hambatan dalam mencapai tujuan. Jawaban dari soal nomor 4. Yang saya ketahui tentang persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk sikap atau perilaku seseorang untuk bertindak sesuai dengan yang diharapkan sang pengajak, atau dapat diartikan sebagai komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Jawaban dari soal nomor 5, yang pertama, lobby tradisional, menggunakan pelobi untuk mendekati pengambil keputusan. Contohnya ketika pencalonan gubernur dan wakil gubernur, para calon melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat. Yang kedua, lobby akar rumput, menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambil keputusan. Contohnya ketika pemilu, masyarakat melakukan pemilihan terhadap calon yang namanya sudah tertera dalam lembar pemilu. Dan yang ketiga, lobby political action committee merupakan komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.